Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Bersyukur kepada Allah dan bersolawatlah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur yang pertama supaya Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan senantiasa istiqomahlah dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa kembali belajar ya. Setelah satu pekan kemarin kalian melaksanakan tugas. Kali ini materi tentang halaman 97 sampai 105 ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dengan kebaikannya, dengan ridhonya. Allah senantiasa memberikan jalan kepada kita, menjadikan hamba-hamba yang senantiasa menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Materi pada kali ini di halaman 97 ya sampai 105, yaitu tentang Asmaul Husna. Di mana di bab 2 juga kita telah belajar tentang Asmaul Husna, tapi Asmaul Husnanya 4 ini berbeda Asmaul Husnanya. Tapi secara definisi pengertian, Asmaul Husnanya itu sama. Nah, kita buka halaman 99. Di situ ada dalil pokok yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini ya, bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna. Jadi kalau mau bermohon kepada Allah itu memuji Allah. Nah, puji Allah terlebih dahulu ketika akan berdoa. Kemudian bersolawat kepada Nabi. Setelah itu senantiasalah kalian untuk meminta apa yang kalian inginkan, karena Allah lah yang maha mengabulkan, maha mendengar. Oleh karena itu silahkan kalian berdoalah kepada Allah, menggantungkan dirilah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dalil pokok, di sini ada pengertian. Di bab 2 telah kita bahas tentang pengertiannya, tapi Ustaz akan menyampaikan kembali tentang pengertiannya. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik ya bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Asmaul Husna berjumlah 99. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala mencerminkan sifat yang dimilikinya. Jadi Allah memiliki sifat Rahman, sifat Rahim, sifat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itu Allah mempunyai ya, memiliki sifatnya. Namun pada bab ini akan dipelajari 4 Asmaul Husna. Di antaranya adalah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Halik, dan Al-Bari. Di mana masing-masing ini mempunyai pengertiannya. Simak ya pengertiannya, oke? Nah, kita buka nih. Nah, di bukunya di halaman 101 terlebih dahulu. Al-Jabbar. Al-Jabbar artinya maha agung. Allah adalah zat yang maha agung. Maha suci Allah yang memiliki segala kebesaran dan keagungan.
Jadi dari Al-Jabbar itu adalah Allah Maha Agung. Kemudian halaman 102 dibuka. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir artinya maha memiliki keagungan. Allah saja yang memiliki sifat yang agung ini. Keagungan dan ketinggian Allah sangat sempurna, tidak kurang sedikit pun. Jadi yang maha agung itu, memiliki keagungan itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya maha pencipta. Allah menciptakan seluruh alam raya beserta isinya. Seluruh ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Nah, ya jadi kalau ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Allah yang menciptakan air, awan, tumbuhan-tumbuhan, seluruh ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Ya, jadi kalau seluruh ciptaan Allah itu jangan tidak ada yang sia-sia ya, jangan suka dicela, jangan apa ya. Dan ciptaan Allah itu harus dirawat, dijaga dengan baik-baik. Seperti halnya tubuh kita itu senantiasa dijaga kesehatannya, dirawat kebersihannya ya. Kemudian yang kelima, Allah, Asmaul Husna Allah adalah Al-Bari. Al-Bari artinya maha mengadakan. Allah yang maha mengadakan segala sesuatu. Apa saja yang Allah adakan? Banyak nak. Ikan, air laut yang asin, awan yang menjadi hujan, gunung yang berisi batu, dan pasir, semuanya yang mengadakan adalah Allah. Kita harus selalu tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Allah juga yang ngasih rezeki kita. Allah juga yang ngasih nikmat sama kita. Nah, banyak sekali. Maka Allah maha mengadakan. Oleh karena itu senantiasa bersyukur apa-apa yang telah Allah berikan ya kepada kita. Jangan kalau mau makan itu mama makannya sama tempe melulu. Makan mama sama ayam melulu. Mau pokoknya mengeluh. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Bersyukur nak. Karena apa nak? Karena di luaran sana masih banyak orang-orang yang kekurangan. Pagi-pagi orang itu tidak bersekolah nak. Pagi-pagi mereka mencari makan nak, mencari uang. Seperti halnya mengemis, seperti halnya mengamen, seperti halnya mencari makanan-makanan untuk mereka makan. Kalian sendiri di sini bersyukur nak. Pagi-pagi bisa bersekolah, mandi, berpakaian rapi, sarapan disiapin sama ayah bunda. Kemudian kalian bersekolah, ayah bunda lah yang senantiasa berjibaku untuk mencukupi kebutuhan kalian. Oleh karena itu, sayangilah orang tua kalian dengan sangat menyayangi, yaitu dengan cara mematuhi perintah orang tua. Selagi orang tua mengajarkan kebaikan, kebenaran, kalian ikuti dengan baik, karena surga kalian itu berada di telapak kaki orang tua. Oke? Nah, kesimpulannya, yuk anak-anakku senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada saat berdoa. Dipuji dulu Allahnya dengan menyebutkan Asmaul Husna yang kalian ketahui. Sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian memuji dengan menyebut Asmaul Husna. Oke? Paham ya? Mudah-mudahan ilmu pada kali ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kalian ya. Kemudian berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini cepat selesai sehingga kita dapat bertemu kembali untuk bertatap muka bersekolah. Kangen ya dengan sekolah.
Ustadz juga kangen dengan kalian. Tapi senantiasalah di rumah pun menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, ya, mandiri, ya. Tidak usah harus disuruh-suruh sama orang tua. Nih, Ustadz sampaikan, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan tunggu disuruh-suruh, oke? Semangat, oke? Cukup sekian dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang Ustadz sampaikan kebenaran itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang Ustadz sampaikan ada yang salah ataupun keliru, itu hanya datang dari diri pribadi Ustadz. Cukup sekian dari Ustadz menyampaikan materi bab 7 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.